فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa hafizakumullah jami'an. Sebelum kita lanjutkan bacaannya terhadap penjelasan Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, setorkan terlebih dahulu hadis yang ke-27, yaitu hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala anhu, sekaligus hadis Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Bismillah. Rawahu Muslimun. Anwar bisata bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala kita tas'al anhu qultu na'am qala istaghfirta al-birru matma'ana ilayhi nasu wa matma'ana ilayhi qalbu wa ismu ma haqa fi nafsi wa taraddada bi sadri wa nafaka nasa wa tauka bitun hasanun wa inna fi musnadil ma'ani Ahmad bin Baz wa Darimi isnadil hasan. Na'am, barakallahu fikum. Antum sudah hafal? Tafadhal, bismillah. Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haqa fi nafsika wa karihta an yattali 'alayhi an-nas. Rawahu Muslim. Wa an Bisada bin Ma'bad radhiyallahu anhu ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'ta tas'alu 'anil birri wal ithmi qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matma'anat ilayhi an-nas wa tama'ana ilayhi al-qalb wal ithmu ma haqa fi an-nafsi wa taraddada fi as-sadr wa in aftaka an-nas wa aftauka hadithun hasanun ruwainahu fi musnadayil imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin hasan. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal. Na'am, barakallahu fikum. Tafadhal.
Ayo, na'am barakallahu fiikum. Ayo, tafadhal. Na'am barakallahu fiikum. Ayo, tafadhal. Al-birru. Jangan ditampur-tampur dengan yang kedua pertama ya. Yang pertama sudah selesai, kemudian yang kedua ji'ta tas'al birri wal ismi qultu na'am qala istafti qalbak. Ruwainahu fi musnadayil imamaini. Ayo, na'am. Bismillah. Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wal ism. Ayo, na'am barakallahu fiikum. Tafadhal. Ayo, na'am barakallahu fiikum. Dah hafal? Bismillah. Wal ismu ma hakka fi nafsi
Na'am barakallahu fikum. Sudah hafal? Sudah? Belum? Nanti setorkan besok ya. Antum sudah hafal? Bismillah. Albirru matma'annat ilaihi nafsu. Albirru matma'annat ilaihi nafsu. Watma'anna ilaihi qalbu. Wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Wa in aftaka an-nasu wa aftauka. Qala Syekhu rahimahullah. Haditsun hasanun. Ruwainahu. Haditsun hasanun ruwainahu imamai. Ruwainahu fi musnadayil. Ruwainahu fi musnadil imamaini Ahmad bin Hanbal wa Darimi bi isnadin. Wa Darimi bi isnadin hasan. Na'am barakallahu fikum. Antum sudah hafal? Bismillah. Jita watma'anna ilahil qalb. Mahaka bisadri fi nafsi Na'am barakallahu fikum. Yang belum setoran, setorkan nanti pada pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Qala asy-syarihul athabahullah qauluhu al-birru husnul khuluq. Ucapan atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebajikan atau kebaikan itu adalah akhlak yang bagus, yakni anna husnal khuluqi naw'un 'azimun min anwa'il bir. Maksudnya adalah bagusnya akhlak atau akhlak yang mulia itu merupakan salah satu jenis yang agung dari jenis-jenis kebaikan. Jadi kebaikan secara mutlak itu tidak hanya akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu merupakan salah satu daripada jenis kebaikan. Jadi kebaikan banyak sekali. Paham ya? Jangan sampai kita membatasi kebaikan berarti cuma akhlak yang mulia. Tidak. Akhlak yang mulia di antara kebaikan yang ada. Paham insyaallah ya? Ini nanti akan dijelaskan dengan hadis. Nah, barakallahu fikum yang semakna dengan yang kita baca ini. Maksudnya semakna, terkadang penyebutan seakan-akan makna keseluruhan, tapi yang diinginkan adalah sebagiannya. Al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus. Ya enggak? Bukan berarti kebaikan hanya akhlak yang bagus saja. Tapi akhlak yang bagus merupakan salah satu jenis kebaikan. Nah, kita lihat.
Walaysa annal birra kullahu mahsurun fi husnil khuluq, ya kan? Dan tidaklah kebaikan seluruhnya hanya terbatas pada akhlak yang bagus. Wa innama husnul khuluqi huwa a'dhamu anwa'il bir. Akan tetapi bagusnya akhlak merupakan jenis-jenis kebaikan yang paling agung. Karena Rasulullah diutus untuk apa di antaranya? Menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nah, barakallahu fikum. Kemudian sampai-sampai Aisyah ummul mukminin suatu ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah SAW, beliau menjawab apa? Wa kana khuluquhul Qur'an. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Qur'an. Maksudnya beliau menerapkan apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Mohon salah ya. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia harus kita miliki, barakallahu fikum. Kita lihat kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah. Seperti sabda Rasulullah SAW, haji itu adalah Arafah. Bukan berarti haji itu cuma wukuf saja, tidak. Maksudnya haji itu intinya rukun yang paling inti adalah wukuf di padang Arafah. Pada tanggal berapa? 9 apa? Dzulhijjah. Paham ya? Karena tanggal 8-nya Yaumut Tarwiyah. Dikenal dengan Yaumut Tarwiyah. Nah, barakallahu fikum, itu nanti bermalam di mana? Di Mina itu. Nah, barakallahu fikum, kemudian nanti pagi harinya setelah ba'dal fajr, nah barakallahu fikum, atau sebagian mereka berangkat setelah intinya sudah terang gitu ya. Berangkat ke mana? Ke Arafah. Ke Arafah itu nanti mereka wukuf. Nah, namun sebelumnya, yaitu sebelum atau menjelang zuhur itu biasanya ada khutbah. Khutbah Arafah itu ya, barakallahu fikum. Setelah itu nanti baru jama' antara zuhur dan asr. Nah, barulah setelah itu mereka wukuf di padang Arafah. Wukuf di sini hukum asalnya berdiri, tapi tidak harus berdiri. Kalau dia mampu, nah barakallahu fikum, dengan berdiri bagus. Kalau ternyata dia capek atau mampunya dengan duduk enggak masalah. Intinya banyak-banyak berzikir di situ. Nah, barakallahu fikum, intinya apa? Banyak-banyak berzikir. Nah, banyak-banyak berdoa, nah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat al-hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Maksudnya wukuf di padang Arafah ini maksudnya apa? Bukan berarti haji itu hanya wukuf saja, tidak. Maksudnya inti, ya, rukun yang paling besarnya adalah wukuf di padang Arafah tersebut. Pada tanggal berapa tadi? 9 Dzulhijjah. Kita lihat, al-wuqufu bi Arafah laisa huwa kullul hajj, ya kan? Wukuf di padang Arafah itu bukan haji secara keseluruhan. Karena rukun haji kan ada 4, ya enggak? Rukun haji ada 4. Nah, pertama ihram, kedua tawaf, ketiga apa? Sa'i. Tawaf itu tawaf yang ifadah. Paham ya? Kemudian sa'i. Yang keempat al-wuquf bil Arafah, wukuf di padang Arafah tersebut. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah, berbeda dengan umrah. Kalau umrah kan cuma 3 saja. Ya enggak? Ihram, tawaf, sa'i. Kan enggak ada yang namanya umrah itu kemudian wukuf di padang Arafah. Enggak ada kan? Karena wukuf di padang Arafah rukun haji. Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Walakinnahu a'dhamu arkanil hajj. Akan tadi maknanya adalah wukuf tersebut merupakan rukun-rukun haji yang paling besarnya. Wa misla qaulihi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a'u huwal ibadah. Contoh yang lain biar semakin jelas dan semakin paham, doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah apa? Ibadah. Apakah ibadah itu hanya doa saja? Tidak. Doa itu termasuk bentuk ibadah. Amalan ibadah banyak sekali. Doa ini diantaranya. Paham belum? Jadi antum pahami baik-baik ya. Ketika Rasulullah menyatakan al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang bagus, bukan berarti akhlak yang bagus itu adalah kebaikan seluruhnya. Tapi apa? Tapi akhlak yang bagus itu merupakan salah satu daripada jenis kebaikan. Bukan kebaikan semuanya hanya akhlak yang bagus. Mohon salah ya? Mohon salah. Ya, na'am. Kita lihat di sini. Ma'anna du'a naw'un min anwa' ibadah. Bersamaan bahwasanya doa itu merupakan salah satu jenis daripada jenis-jenis ibadah. Walakinnahu a'dhamu anwa'il ibadah. Akan tetapi doa itu adalah jenis ibadah yang paling agung. Jangan sekali-kali menyepelekan doa. Kalian itu cuma berdoa saja. Ada kejadian tragedi, nah barakallahu fikum, demonstrasi di Jakarta, kalian cuma berdoa jadi masjid katanya. Jangan nyepelekan doa, barakallahu fikum. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin.
Doa itu ibadah. Nah, tanpa doa mungkin saja seseorang tidak bisa. Paham ya? Karena doa ini sangat penting barakallahu fikum. Jangan sampai menyepelekan doa. Fa husnul khuluq naw'un 'azimun anwa'il bir. Maka akhlak yang bagus merupakan salah satu jenis yang agung dari jenis-jenis kebaikan. Berikutnya, wa husnul khuluqi maknahu, husnul khuluq yaitu akhlak yang bagus maknanya adalah, nah makna akhlak yang bagus adalah maknahu si'atul bal wal bashashah fil istiqbal wat ta'amul ma'an nas bi muamalatin thayyibah. Ini akhlak yang bagus itu adalah apa? Naam, luasnya wawasan pikiran. Jadi pikirannya tenang. Wal bashashah, nah barakallahu fikum, yaitu wajah yang berseri-seri fil istiqbal ketika menyambut saudaranya. Paham ya? Menampakkan wajah yang berseri-seri. Jadi orang lihat kemudian barakallahu fikum melihat saudaranya senang. Paham ya? Nah barakallahu fikum diucapkan salam atau yang semisalnya. Wa ta'amul ma'an nas bi muamalatin thayyibah, dan bermuamalah bersama manusia dengan muamalah yang bagus. Ini dikatakan apa? Akhlak yang bagus barakallahu fikum. Naam. Kama qala sallallahu alaihi wasallam wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus. Terutama di masyarakat barakallahu fikum, biasanya orang-orang awam itu mereka yang disoroti pertama kali akhlaknya. Biasanya. Jadi antum misalkan walaupun pakaiannya masya Allah, pakai sorban, berjenggot, kemudian jubah, misalnya jubahnya enggak sembarang Haramain. Jubahnya Haramain ya, harganya mahal. Tapi kalau enggak punya akhlak, enggak punya moral, ana yakin orang awam nilainya, wah ini kurang sopan ya orang ini. Paham ya? Enggak punya akhlak dia. Lewat aja merengut, enggak salam lagi. Kemudian sudah merengut enggak salam, dibelayarkan motornya lagi. Paham ya? Akhlaknya kurang. Padahal pakaiannya masya Allah nyunnah. Pakaiannya sudah nyunnah ya, akhlak perlu diperhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum, akhlak jangan sampai kita tidak memilikinya barakallahu fikum, karena akhlak ini merupakan apa? Merupakan salah satu dakwah dan juga salah satu sebab Rasulullah diutus. Nah, barakallahu fikum, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kita lihat. Wa hadhihi sifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhlak yang mulia ini adalah merupakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum semuanya sekalian, kita semuanya kalau mendengar lafaz Muhammad maka dianjurkan, disunnahkan, disyariatkan untuk bersolawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ini termasuk yang dianjurkan barakallahu fikum. Jadi kalau antum mendengarkan silakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun enggak harus dikeraskan, tapi kita bersolawat dan juga mengucapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na'am barakallahu fikum. Ikhwana fid din, azzani wa astaghfirullah. Kita lihat di sini. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau di atas akhlak yang sangat agung, itu akhlak yang mulia. Fa husnul khuluqi yashtamilu 'ala khairatin katsirah. Akhlak yang bagus itu mencakup di atas apa? Kebaikan-kebaikan yang banyak. Contohnya sekarang antum saksikan Jama'atul Jaulah. Jama'atul Jaulah itu Jama'atul Tabligh yang disingkat dengan JT. Itu kenapa orang-orang awam kok senang? Karena mereka mengandalkan pertama kali akhlak mereka. Walaupun dakwahnya tidak tepat ya, karena mereka mengedepankan dakwah daripada ilmu. Dakwah dulu, ilmunya belakangan. Karena orang baru kenal langsung suruh dakwah. Baca kitab Fadhailul A'mal. Nah, barakallahu fikum, habis subuh, habis maghrib, masya Allah, pindah sana, pindah sini, khurs sana, khurs sini. Tapi kenapa orang awam senang? Karena mereka itu biasanya mengandalkan akhlak. Paham ya? Mengandalkan akhlak walaupun sampai berlebihan. Pak, sholat dulu Pak. Nah, judi enggak masalah, itu sholat dulu. Jadi judinya enggak dibahas, tapi yang penting sholat dulu loh. Kan keliru seperti itu. Judi tetap kita jelaskan haram kalau mampu seperti itu. Sholat, bukan berarti kemudian Pak, sholat dulu Pak, judinya dilanjutkan nanti misalkan. Karena mereka andalannya itu yang penting mau sholat,
diajak salat mau. Ada di antara mereka yang lagi apa? Lagi judi dipijetin, kemudian diajak salat dulu. Walaupun nanti judinya lanjutkan lagi. Allah musta'an. Enggak seperti itu ya. Dakwah Ahlussunnah, ingat-ingat 4 perkara yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab sering ana ulang-ulang agar melekat di benak antum semuanya di awal-awal kitab apa? Al-Usul As-Salasah. I'lam rahimakallah annahu yajibu 'alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-'ilm. Al-ula al-'ilm wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatud dinil islami bil adillah. Pertama ilmu dulu. Jangan terburu-buru dakwah, ilmu dulu dimiliki barakallahu fikum. Setelah punya ilmu apa? Diamalkan. Karena ilmu tanpa amalan kasyajaratin bila samar atau bila samarah, seperti pohon tanpa buah. Jadi manfaatnya kurang. Setelah ilmu diamalkan. Hatafal ilm bil amal in azabah wa illa ta'al. Panggillah ilmu itu untuk diamalkan. Kalau mau memenuhi panggilan tersebut diamalkan, bagus, tapi kalau tidak ilmu itu akan pergi. Oleh karena itu ikhwan fi din azzani wazakumullah wa hafizakumullah, al-ilmu yang kedua apa? Al-amal. Ats-tsaniyah al-amal bih. Ats-tsalitsah, setelah beramal bagaimana setelah beramal? Berdakwah. Ad-da'watu ilaih. Antum jangan ketika mendengar dakwah langsung pengennya dakwah di depan banyak orang, itu enggak harus. Dakwah pertama kali di mana? Keluarga. Ingat-ingat. Keluarga barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan buru-buru wahana mau dakwah kemana? Keluar Jawa katanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian posisinya apa? Keluarganya enggak pernah dakwai, dibiarkan saja, jangan. Sepahit apapun, nah barakallahu fikum, seberat apapun, keluarga kalau belum sempat dan mengenal dakwai. Semampunya barakallahu fikum. Kenalkan as-sunnah, jelaskan apa itu syirik, jelaskan apa itu tauhid. Karena apa? Karena itu tugas kita. Jadi antum jangan ketika mendengar dakwah itu langsung, wah ana belum bisa dakwah Ustaz. Lah kenapa? Ana belum bisa muhadharah, belum bisa khutbah di depan manusia, di depan banyak orang atau misalnya. Keluarga, jangan lupa keluarga. Dakwah itu kan enggak harus banyak orang. Antum di tengah-tengah keluarga, buka muhadharah gitu. Paham ya? Bapak, ibu, anak-anaknya sekalian, paham ya? Kemudian adik-adiknya muhadharah di situ, enggak masalah dakwah. Paham ya? Jadi dakwah itu tidak harus apa? Antum keluar di hadapan manusia banyak, keluarga terlebih dahulu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian langkah yang keempat apa? Ilmu, amal, dakwah, as-sabru 'alal adzafi. Bersabar di atas apa? Dakwah. Karena orang dakwah itu enggak seperti orang jualan tempe dan tahu. Paham ya? Orang dakwah itu pasti menghadapi rintangan, halangan, kemudian gangguan pasti. Paham ya? Di mana saja pasti. Halangan, rintangan, gangguan itu ada orang berdakwah itu. Terkadang dituduh dengan teroris, ya enggak? Terkadang dituduh dengan aliran-aliran sesat, ya enggak? Terkadang dengan tuduhan-tuduhan ini kelompok apa, ini kelompok sesat, ganjil, asing di mata orang awam atau semisalnya. Itu semuanya enggak usah dipedulikan. Assalamualaikum. Caranya gitu, santai, tenang. Tapi kalau antum pedulikan banyak pikiran nanti. Mereka bicara biarkan, yang penting enggak nyentuh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau sekedar ucapan antum sabar saja. Paham ya? Sekedar ucapan mau dibilang jenggotnya kayak kambing, mau dibilang istrinya kayak burung gagak, kayak ninja, biarkan. Paham ya? Itu kan hanya ucapan saja. Kenyataannya kan enggak demikian, ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Jadi antum jangan emosi. Jangan langsung ada orang awam misalkan antum diajak kayak kambing. Hati-hati, Pak. Misalkan antum antam misalkan, nanti antum kelahi nanti di situ enggak boleh, jangan. Sabar. Sabar barakallahu fikum. Nah, karena mungkin antum kalau di pondok di ma'had belum jumpai, kalau di masyarakat biasanya itu ejekannya itu kambing, kebanjiran, ya enggak? Kalau yang perempuan bercadar dibilang apa? Ninja, ya enggak? Dibilang apa? Kudungan bagor katanya. Maksudnya apa? Maksudnya itu pakai karung gitu loh. Allah musta'an. Itu banyak sekali. Sabar. Selama enggak nyentuh, sabar. Kalau nyentuh bagaimana? Sabar juga. Allah musta'an. Karena memang seperti itu, enggak boleh kan antum kelahi di situ, sabar juga walaupun nyentuh sabar. Nah, barakallahu fikum, cuman yang jelas barakallahu fikum hafizakumullah, ilmu, amal, dakwah, sabar. Jangan terburu-buru. Naam. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Fa husnul khuluq yashtamilu ala khairatin katsirah wa yuksibu mahabbatan nas li sahibil khuluqil hasan, ya kan? Dan menghasilkan kecintaan manusia
kepada pemilik akhlak yang mulia. Akhlak yang bagus itu akan membuat orang itu cinta, senang. Nah, barakallahu fikum, melihatnya senang, Masya Allah si fulan, Masya Allah ya, berjenggot, berjubah, tapi akhlaknya bagus. Kalau lewat menyapa misalkan dengan sapaan-sapaan yang tentunya tidak berseberangan dengan syariat. Kita lihat di sini. Wa aidan idza kana ad-da'iyatu dza khuluqin hasanin adda dzalika ila hidayatin nas biqabuli da'watihi. Masya Allah. Ini penting sekali. Dan juga kata beliau, seorang dai, seorang guru, seorang syekh, seorang ustadz itu kalau punya akhlak yang bagus, itu nanti akan menghantarkan, mengarahkan apa? Nah, barakallahu fikum, untuk bisa membuat manusia dapat hidayah. Nah, hidayah apa pertama kali? Hidayah ad-dalalah wal irsyad. Sampaikan, bimbing, arahkan. Lama-lama kalau kita mampu mengarahkan dengan arah yang bagus, bimbingan yang bagus sesuai dengan Al-Qur'an Sunnah, dengan seizin Allah Ta'ala terbuka hatinya mendapatkan hidayah apa? Taufik. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau antum dakwah dengan cara kekerasan, jangan sekali-kali menempuh dakwah dengan cara apa? Dakwah yang ekstrim, keras. Tapi apa? Tegas tidak masalah. Paham ya? Tegas itu tidak harus keras. Tapi kalau keras belum tentu tegas dia. Nah, barakallahu fikum, perlu diperhatikan baik-baik. Jadi kalau seorang dai kok akhlaknya bagus, itu biasanya apa? Akan mengarahkan kepada manusia itu dapat hidayah menerima dakwahnya. Paham ya? Cara menyampaikannya. Nah, barakallahu fikum, kemudian apa yang dia sampaikan, cara menjelaskan, karena penting juga ya. Karena sudah kita lewati kan, inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu bisa memberikan pengaruh kepada orang. Kalau antum semakin pandai, semakin bisa menjelaskan dakwah Al-Qur'an Sunnah di hadapan manusia dengan penjelasan yang gamblang, yang terang, itu insyaallah bismillah mereka nerima sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tapi kalau antum menjelaskan dengan cara ekstrim, keras, masuk ke wilayah orang awam, kita tahu bahwasanya salaman setelah apa? Setelah salat waktu itu bid'ah, tahu kita. Begitu ada orang salam langsung tampek tangannya, bid'ah. Paham ya? Kira-kira apa yang terjadi kira-kira? Terjadi apa? Baku hantam nanti di situ. Paham ya? Terjadi pukul-pukulan. Mana? Ini terbukti ya, karena anak pernah jumpai ya, ada orang yang dia tuh Masya Allah semangat dia mengenal dakwah salafiyah awal-awal dia. Begitu ada orang ngajak salaman setelah salat 5 waktu itu, ajak salam langsung katanya bid'ah nih Pak. Langsung dia ngetap Ahlus Sunnah ternyata keras-keras ya. Padahal satu oknum, satu individu yang membuat keonaran, semua nama Ahlus Sunnah tercoreng. Bayangkan. Ini perlu diperhatikan. Yang bikin kayak gitu enggak semua Ahlus Sunnah, satu orang dua orang aja, tapi semua akhirnya tercoreng. Orang awam mandang Ahlus Sunnah itu ekstrim-ekstrim lah. Lah kenapa? Oh, diajak salaman ditampek tangannya. Paham ya? Diajak salaman tangannya malah barakallahu fiikum dipukul. Yang terpukul siapa akhirnya? Yang terkena semua Ahlus Sunnah, padahal kekeliruan satu individu. Paham hati-hati ya. Terus bagaimana caranya? Caranya dijelaskan. Kalau seandainya misalkan dia belum tahu, antum jangan mulai. Antum jangan yang mulai ngajak salaman. Kalau dia misalkan ngajak salaman, antum posisi enggak mulai, salaman enggak masalah. Kalau bisa menghindar. Paham ya? Tapi tidak perlu dengan cara tadi itu memukul tangannya atau yang semisalnya. Intinya barakallahu fikum hafizakumullah, semuanya diletakkan pada tempatnya, al-hikmah. Naam. Kata beliau, wa hadha huwa a'zamu anwa'il bir. Yang mana ini merupakan jenis-jenis kebaikan yang paling agung, yaitu akhlak yang mulia. Sebaliknya sekarang, qala wal ismu, dosa. Apa itu dosa? Huwa diddul bir. Dosa itu adalah lawan daripada kebaikan. Ma yu'timu minal akhlaqi wal a'mali wal aqwal. Sesuatu perkara yang bisa menimbulkan dosa berupa akhlak, perbuatan, ucapan, ma haka fi nafsik. Perhatikan baik-baik ini, apa itu dosa? Dosa itu yakni tara'a 'ala nafsi, yaitu yang muncul di barakallahu fikum pada jiwa manusia, wa haddatsat bihin nafsu. Dan juga apa? Barakallahu fikum yang dibisikkan oleh jiwa manusia, lakinna sahibahu yakrahu. Tapi pemiliknya, pelakunya tadi itu benci, enggak suka kalau seandainya apa? Nampak di hadapan manusia. Coba antum saksikan orang-orang yang berbuat dosa. Misalkan dia terkenal apa? Barakallahu fikum merampok, begal. Dia enggak ingin kalau perbuatannya diketahui oleh orang lain. Iya enggak? Karena perbuatan dosa. Enggak mungkin dia terang-terangan, Pak, anak ini pencuri loh. Terang-terangan. Kira-kira mungkin enggak seperti itu?
Enggak mungkin, karena apa? Karena dosa. Perbuatan dosa itu membikin jiwa itu ragu dan tidak ingin kalau nampak di hadapan manusia. Itulah dosa. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, fi riwayatin ukhra, di dalam riwayat yang lain, wa taraddada fis sadri, yaitu sesuatu perbuatan yang membikin di dada itu ragu dan bimbang. Perbuatan dosa semuanya, antum pahami baik-baik, semua perbuatan dosa itu tidak bikin tenang sudah. Di dadanya ragu, bimbang. Ini bagaimana ya? Bagaimana ya? Seperti itu. Karena perbuatan dosanya dia lakukan. Coba kalau perbuatan kebaikan, dia tenang, tentram, senang. Kita lihat, fa idza kana sahibuhu yataraddadu hal yusarrihu bi aw la yusarrih. Kalau seandainya pelakunya tadi sudah bimbang, ini mau diterang-terangan ataukah tidak diterang-terang, maksudnya melakukannya terang-terangan ataukah tidak, ditampakkan atau enggak. Itu berarti kalau ragu seperti itu, dia apa? Melakukan perbuatan dosa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau perbuatannya enggak dosa, ngapain ragu-ragu gitu loh. Ngapain dia bimbang? Kalau perbuatan kebaikan dia langsung saja sedekah, infak, ya enggak? Tapi kalau perbuatan dosa, dia enggak pengen nampak di hadapan manusia karena enggak senang kalau nampak. Kita lihat, dalla ala annahu ismun. Ini menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Wal muradu bin nafsi huna nafsul mu'min at-taqi. Ini penting sekali. Yang diinginkan dengan jiwa di sini adalah jiwa orang mukmin yang bertakwa. Karena kalau jiwa perampok, jiwa pembegal, itu walaupun dia begal berkali-kali pun tenang saja. Eksis dia, tenang, santai. Karena sudah tabiatnya pembegal gitu loh. Paham ya? Tabiatnya merampok misalkan. Itu kalaupun merampok sekali dua kali dia enggak merasa bimbang dia. Santai dia. Karena apa? Karena jiwanya bukan jiwa mukmin tadi itu. Jiwa orang yang apa? Yang asi, pelaku maksiat. Jadi maksudnya ini, orang mukmin kalau yang bertakwa itu sekali mau berbuat dosa, ana yakin ragu dia. Wah, gimana nih? Enggak enak rasanya perasaan, ya enggak? Ya gitu. Ini jiwa yang masih mukmin. Tapi kalau jiwa perampok, pembegal, itu ketika begal dia rasanya bagaimana? Santai aja, tenang dia. Makanya posisinya dia apa? Merasa enggak ada masalah gitu. Walaupun nanti kalau ketangkap kan dihukum misalkan. Tapi posisinya apa? Berbeda dengan orang yang mukmin taqi. Orang yang beriman bertakwa, itu ketika dia merasa ingin berbuat dosa, ana yakin enggak tenang dia. Ini bagaimana ini? Dosa atau tidak ya? Dia berpikir ke situ. Tapi kalau orang yang nanti sebaliknya orang fajir, orang yang rusak, itu enggak ada sama sekali perbedaannya, kita lihat. Ammal fajiru fa huwa laisa mizanan lil birri wal ismi. Adapun orang yang rusak, orang jahat, itu enggak punya timbangan masalah kebaikan dan juga masalah dosa. Sama saja bagi dia. Paham ya? Mau merampok pun tenang, mau begal pun tenang. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Innama al-maqsudu al-muslimut taqi. Hanya saja yang diinginkan di sini adalah apa? Jiwa orang muslim yang bertakwa, alladzi yu'tabaru istihsanuhu li syai' aw istiqbahuhu lahu. Yaitu orang mukmin yang bertakwa yang dianggap apa? Yang dianggap anggapan bagusnya dia terhadap sesuatu atau anggapan buruk dia terhadap sesuatu. Jadi orang mukmin yang bertakwa itu menganggap wah ini baik atau tidak ya? Nganggap dia. Kalau baik berarti tenang dia, tapi kalau perbuatan ini perbuatan dosa, dia enggak akan tenang. Dia enggak akan tenang ya. Tapi kalau orang sudah kegiatannya tiap harinya berbuat jahat, merampok, begal, mencuri atau semisalnya, dia enggak terasa sama sekali. Maksudnya apa? Rasanya biasa saja gitu loh ya. Allahul musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Kita lihat sini. Hal ladzi takrahu an tusarrih bihi, maka orang yang barakallahu fikum, yang dia enggak suka kalau terang-terangan untuk melakukannya, wa takrahu an yatani 'alaihin nas, barakallahu fikum, maka sesuatu yang engkau benci kalau seandainya melakukan terang-terangan dan engkau enggak suka kalau seandainya nampak di hadapan manusia, hada dalilun 'ala annahu ismun. Ini adalah dalil bahwasannya itu perbuatan dosa. Ketika orang mencuri, dia pengen enggak orang lain nampak? Enggak pengen, karena perbuatan dosa. Nah, barakallahu fikum. Fatrukhu wa tajannabhu, maka tinggalkanlah dan jauhilah. Fatakunu nafsul mu'min miqyasan wa mizanan, maka menjadilah jiwanya seorang mukmin sebagai ukuran dan timbangan. Ikhwani fid din, azzani wasakumullah, kita ambil dikit lagi. Fa hadza aslun 'azimun, ini adalah pondasi yang sangat agung. Wa hadzal haditsu min jawami'il kalim, hadis ini merupakan apa?
merupakan ucapan-ucapan yang mencakup. Ingat-ingat ya, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Ta'ala namanya apa? Jawami'ul kalim. Ucapannya pendek, singkat, padat, tapi maknanya mencakup. Paham ya? Sudah kita lewati contohnya kan? Ketika ditanya tentang air lautan, apakah boleh untuk wudu? Paham ya? Rasulullah mengatakan apa? Nah, barakallahu fikum, tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya itu suci, air laut. Wudu silakan walaupun rasanya asin. Ya enggak? Air laut asin atau enggak? Asin kan? Walaupun asin itu tetap suci, di situ mau wudu silakan. Ditambah lagi apa? Berikutnya, dan bangkainya halal untuk dimakan. Pertanyaannya masalah wudu, dua jawaban Rasulullah berikan. Masya Allah. Jadi Rasulullah ketika ditanya masalah air lautan, nah barakallahu fiikum, itu bagaimana? Su'ila an ma'il bahr. Rasulullah mengatakan tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya halal untuk dimakan. Semua bangkai laut halal untuk dimakan, kecuali semua hewan laut halal untuk dimakan, kecuali babi laut. Halal enggak? Haram? Babi laut loh. Babi laut haram atau halal, Muhammad? Babi enggak sembarangan, babi ini enggak sembarangan. Haram. Halal. Anjing laut? Anjing laut gimana Abdul Aziz, anjing laut? Anjing enggak sembarangan anjing ini. Tapi anjing laut, halal. Kaidahnya bagaimana kaidahnya? Siapa yang ingat? Semua binatang laut, hewan laut, bangkai laut, hukum globalnya semuanya halal kecuali yang membahayakan. Itu udah simpel ya, kecuali membahayakan. Semua membahayakan haram. Mau hewan laut yang membahayakan haram. Iya atau enggak? Nah, barakallahu fikum, misalkan antum makan hewan laut yang membahayakan haram, tapi hukum globalnya semuanya halal. Mau babi lautnya, anjing lautnya, kalau antum mau halal semuanya. Tapi kalau membahayakan haram. Apa maksudnya ya? Itu kaidahnya barakallahu fikum. Nah, jadi langsung udah tenang kalau sudah dapat kaidah itu ya. Semua nah barakallahu fikum, hewan laut, bangkai laut halal kecuali yang membahayakan. Sudah selesai. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wa hadzal haditsu min jawami'il kalim. Hadis ini merupakan apa? Merupakan ucapan-ucapan yang mencakup allati utiyahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikannya. Wa jawami'ul kalim, apa itu jawami'ul kalim? Jam'u jami'in. Maksudnya jawami' itu adalah jamak, bentuk jamak dari apa? Mufradnya jami'. Wa huwa ma yajma'u ma'anin katsirah, yaitu ucapan yang mencakup makna yang banyak. Wa hadhi sifatu kalamihi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan salah satu sifat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, innamal a'malu binniyat. Pendek atau enggak? Pendek, simpel, padat, mudah dihafal, tapi maknanya luas. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya, semua amalan luas maknanya. Na'am barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Ini dikenal dengan apa? Jawami'ul kalim. Kalau ditanya apa sih jawami'ul kalim itu? Jawami'ul kalim itu adalah apa? Ucapan yang ringkas, pendek, tapi mencakup makna yang sangat banyak dan luas. Paham itu maksudnya ya? Ucapan yang ringkas dan pendek, tapi mencakup di dalamnya apa? Makna yang luas dan juga na'am barakallahu fikum banyak. Mohon insyaallah. Na'am barakallahu fikum. Adapun untuk hadis wabisah kita tunda pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.